Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, yaitu kepada Nabi Muhammad. Zahaba ahlud duthur bil ujur, kata beliau. Sahabat-sahabat yang kaya itu, kata orang miskin ini Pak, sahabat yang miskin ini, ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu yang kaya itu telah mengungguli kami, mendahului kami dari amal-amal kebaikan itu. Kalah kami nih ya Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang kaya itu, kata sahabat-sahabat yang miskin ini Pak. Ngapo? Yusalluna kama nusalli. Ya, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Maksudnya mereka sholat, kami sholat. Sama kan? Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami juga puasa. Ya. Tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sama, mereka sholat, kami sholat, oke. Mereka puasa, kami puasa, oke. Tapi sikok ya Rasulullah, yang tak pacak kami lakukan itu, mereka bisa bersedekah dengan hartonya, sedangkan kami tak baca. Jadi mereka tuh lebih unggul, kata para sahabat itu. Nyambung baik. Jadi seolah-olah sahabat tuh nak ngomong cak ini, ya Rasulullah, pasti kami kalah lah dengan sahabat yang kaya itu. Mereka oke lah kalau soal sholat kami pacak sholat, soal puasa kami pacak puasa. Tapi kalau soal sedekah dengan harta, wah ngangkat tangan kami ya Rasulullah. Berarti mereka lebih unggul dari kami. Itu dalam pikiran benak sahabat saat itu. Ya, ini terkesan seolah-olah sahabat-sahabat yang miskin ini iri. Tapi irinya benar, iri dalam hal yang benar. Hasad. Ya. Iri yang tak boleh itu hasad. Nah, iri yang boleh namanya ghibthah. Namanya ghibthah. Ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan begini. Hasad itu adalah tidak senang dengan nikmat yang didapatkan oleh orang lain dan berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi misalkan ada orang duitnya lebih banyak dari kita Pak, kita tidak senang dan kita berharap mogolah duitnya itu hilang. Itu hasad Pak. Sedangkan ghibthah tidak cak itu. Ghibthah itu merasa pengen juga dapat nikmat cak uang itu, tapi tidak mendoakan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Dia tuh pengen termotivasi, lemah dia pacak ke masjid itu pakai mobil. Aku pengen juga kalau aku ada mobil, aku nak ke masjid agung. Itu ghibthah namanya Pak, tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari orang lain. Nah, yang tidak boleh itu hasad, dengki. Rasulullah mengatakan, wa iyyakum bil hasad. Hati-hatilah kamu dengan hasad, dengan dengki. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hataba. Karena hasad itu Pak dapat membakar habis seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Amal-amal kebaikan kita ini habis Pak kalau kita hasad dengan uang, dengki dengan orang. Sebagaimana api yang membakar habis kayu bakar. Kayu dilahap oleh api, habis Pak. Nah, kalau kita hasad ini penyakit hati Pak, dengki. Iblis itu awal mula sombongnya itu berasal dari hasad, dengki. Dengki apa? Dia tidak senang sama Adam. Adam lebih unggul dari dia. Ya kan, ketika unjuk kebolehan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam itu semua ilmu. Iblis lah tak senang sejak lama dengan Adam itu. Ya, ketika masih berbentuk tanah, tendang-tendangnya kan. Dia tidak setuju ada saingan di langit itu. Tak setuju iblis. Sudah mulai rasa dengkinya itu. Puncak kedengkiannya itu ketika Adam berilmu, bisa menjawab semua yang diujikan itu. Malaikat tak baca apa benda itu, malaikat angkat tangan. Nah, sekarang kau iblis, apa itu? Iblis angkat tangan. Ketika Adam ditanya, Adam bisa Pak.
Makanya disuruh sujud. Sujud di situ maknanya menghormati ilmu Adam itu. Bukan sujud nyembah, bukan. Makanya kalau kita berilmu, derajat kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah nak diangkat Allah, Pak. Lihatlah kalau kita di acara masyarakat, kalau kita berilmu, makan duluan, Pak. Ya tak? Duduk di depan, berfoto duluan kalau kita berilmu. Ya? Ketika Allah perintahkan fasjudu, sujudlah kamu semua. Malaikat, iblis disuruh sujud. Malaikat sujud, maksudnya itu nyelamati. Oh, bolehlah kau, bolehlah kau ini berilmu, bolehlah. Bukannya sujud nyembah Adam sebagai Tuhan, bukan. Dia menghormati keilmuan Adam. Tapi iblis nambah jadi, Pak. Nambah tak senang. Jadi orang dengki itu, Pak, orang dengki itu ya, kalau ada orang dengki dengan kita, kapan dia bahagia, Pak? Saat kita ini nikmat yang kita miliki itu hilang. Itulah kebahagiaan bagi orang yang dengki. Kapan dia menderita? Saat nikmat yang kita miliki ini tidak dia miliki dan semakin menjadi-jadi, nambah dia, Pak. Ya, kita beli tanah baru, panas langsung, membara-bara, ya, kelempang-kelempung, ribut di rumah itu, ya. Macam kata Aid Al-Qarni untuk menghadapi orang dengki itu, jauhi. Semakin kita baiki, Pak, orang dengki itu, semakin sakit dia. Ngapa? Bukan itu soalnya. Soalnya itu adalah karena kita lebih unggul dari dia. Saat keunggulan kita itu menghilang dari diri kita, wow, dia senang, bukan main. Nah, itu tidak boleh, Pak. Habis amal kita. Nah, yang iri yang boleh itu namanya ghibtah. Jadi seandainya, makanya kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali dengan dua hal. Yang pertama, seorang laki-laki iri kepada seseorang yang orang itu dinjuk harta, dengan hartonya dia berinfak, berzakat, bersedekah. Kita iri, pengen juga cak dia. Kalau aku do harta, pastilah aku lebih dari dia. Tapi kita tidak mengharap nikmat dia itu hilang, Pak. Atau yang kedua, kepada seseorang yang punya ilmu. Woi, kalau aku punya ilmu cak dia, pengen aku cak itu. Tapi tidak berharap ilmu dia itu hilang. Ya. Jadi sifat-sifat cak ini ada galau, Pak, di seluruh komunitas. Jangankan di masyarakat, di kalangan para asatid itu pun sama. Di kalangan para ustadz-ustadz itu banyak yang timbul dengki. Ustadz ini dengki sama ustadz ini karena ustadz ini lebih banyak jamaahnya. Dipersekusi, ya dah, mulai itu, gara-gara disambut umpamanya 1000 jamaah. Ustadz ini paling cuma 7 kok, mulai dia menginyo radikal dan sebagainya. Ya banyak, Pak, aja itu. Ustadz ini ngomong jangan datangi ustadz ini kajian ini, padahal dia dengki. Ya banyak. Jadi bukan cuma masyarakat awam, orang-orang cerdas pun banyak yang kena penyakit hati, penyakit dengki. Padahal kata guna habis ibadah gitu itu, ya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang miskin ini, Pak, bukannya hasad, tapi mereka ghibtah. Mereka tuh merasa kalah gitu beramal sama sahabat yang kaya ini, ya. Kan perintah Allah, Pak. Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kamu berlomba-lomba terhadap amal soleh itu. Fastabiqul khairat. Kita ini berlomba-lomba, Pak. Jadi kalau ada, mohon maaf, ada tetangga kita rajin ke masjid, dah galak kalah. Dah galak kalah itu positif. Dialah tua, masih semangat, aku masih muda. Nah, itu iri yang positif. Iri yang positif. Dia masih kuat tahajud, masa aku tak kuat? Nah, ini iri yang positif. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.